4 sampai 7 dengan judul mempercayakan diri kepada Tuhan. Demikian bunyinya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Bapak Ibu, ini adalah pernyataan iman Rasul Paulus di tengah-tengah kesulitan fisik yang dia alami. Kalau kita membaca dalam pasal 4 ayat 16 sampai 18, memang dia punya tubuh sudah menua ya, jadi melemah. Jaringan-jaringannya sudah banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Tetapi dia tidak mengeluh. Dia terima itu sebagai realita, dan dia percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan baginya kemah yang sejati di surga yang mulia. Maka dia berkata, di sisa hidup ini dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi, dia hadapi semuanya. Maka disebut di sini, kami senantiasa tabah. Tabah itu sabar, berserah. Dia tidak marah, tidak juga malu, apa adanya dia hadapi. Menggunakan mata rohani, bukan hanya menggunakan mata jasmani. Ayat 7, hidup kami bukan karena melihat dengan mata jasmani, tetapi hidup kami karena melihat dengan mata rohani. Inilah penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Maka dia berbahagia hidup di bumi ini. Ini juga berlaku bagi kita. Kalau kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya, kita berbahagia. Kita tidak takutan, tidak khawatiran, kita tidak bingungan, juga tidak jadi pemarah, apalagi kita jadi tidak putus asa, Bapak Ibu. Karena hidup di bumi ini kan ya begitu ya. Ada persoalan-persoalan yang kadang mendadak datang, kita tidak siap. Disinilah kita harus selalu memiliki penyerahan diri pada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kata sepenuhnya di sini menunjuk kepada jangan ada yang enggak. Misalnya kalau urusan rumah dengan urusan bisnis, dua-duanya diserahkan pada Tuhan. Urusan bisnis dengan urusan perjodohan, semua diserahkan pada Tuhan. Jangan ada, oh yang ini diserahkan, yang ini enggak usah. Atau hari-hari, kalau kita berserah hari-hari ibadah saja, Jumat, Minggu, hari-hari lain, yaitu urusan kita sendiri. Oh jangan begitu. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan ya seluruhnya. Semua tempo, semua topik, semua hal, semua persoalan. Marilah kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Ini lebih kepada pegangan kita apa, landasan kita apa. Supaya kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan itu ada alasannya. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kamu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Ya, kita ada alasan. Kalau kita baca Alkitab, bagaimana kita mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan itu sebenarnya banyak pegangan.
3 di antaranya izinkan saya menguraikannya. Yang pertama adalah dengan kita menerima perkataan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5 contohnya. Berikutnya dengan kita mengingat perbuatan Tuhan. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12 contohnya. Dan yang ketiga dengan kita memohon penyertaan Tuhan. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 dan 16 contohnya. Marilah kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan kita menerima perkataan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang tadi saya sebut, Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Ini adalah Mazmur yang indah dari Daud. Latar belakangnya juga boleh kita baca langsung dalam ayat 1. Di dalam ayat 1 disebut Daud sedang berada di wilayah orang apa? Buka Alkitab masing-masing. Mazmur 56 ayat 1. Daud berada di daerah Filistin, tetapi dia ditangkap. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan ayat 4 tadi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, maka aku tidak takut lagi. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi kita bisa takut ya? Bapak Ibu pernah takut? Bagaimana mengusir ketakutan menurut ayat ini? Percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana supaya percaya kepada Tuhan? Puji firman-Nya. Ini ayat 4 dan 5 harus langsung disambung. Waktu aku takut, jadi takut itu real ya, benar dia takut. Aku ini percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kupuji berarti apa? Ku ingat-ingat, ku katakan ulang, ku muliakan, tidak kusingkirkan. Jadi supaya kita ini takutnya hilang, coba ingat perkataan Tuhan. Ucapkan perkataan Tuhan, terima perkataan Tuhan. Itulah yang membuat kita jadi kuat lagi. Karena di dalam perkataan Tuhan itu ada kebenaran. Dan Tuhan itu firman-Nya berkuasa. Makanya coba ya, kalau kita gimana memberi contoh ya. Bapak Ibu pernah nggak dibentak orang lalu Bapak Ibu takut? Pernah? Pernah? Mengapa? Kok kita bisa takut dibentak orang? Oh, lain bukan karena kaget, tapi lebih kepada perkataannya itu. Bukan, ada power, ada kuasa. Jangan. Ya silahkan, kita juga nurut. Lihat dah, sebenarnya sadar tidak sadar kita itu dikendalikan oleh suara. Kiri Pak, iya, kanan saja. Kalau lebih marah kita lebih nurut. Lihat deh, kalau tidak ada suara kita jadi diam bengong. Nah, sekarang perkataan siapa nih yang lebih kita dengarkan? Kan banyak juga perkataan-perkataan di dunia ini. Betul? Penagih hutang, perkataannya enak gak? Tapi nakutin kita gak? Nah, bagaimana mengimbanginya? Dengar lagi suara Tuhan. Terus kita dapat berita dari dokter, Bu, Pak, penyakit Anda ini aneh. Saya sendiri udah teliti, saya pusing. Perkataan dokter seperti itu menakutkan gak buat kita? Maka coba dengar perkataan Tuhan, itu ngimbangin. Kadang kita kalau lihat rekening bank kita, sekarang kan bisa dilihat di handphone segala tuh, belum masuk ya.
Sementara udah ada kring, bayar. Tapi di sana belum deg-degan kan? Itu juga suara yang mengganggu kita kan? Nah, maka langsung cari suara siapa yang dapat lebih berkuasa atas itu semua. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dasar dia percaya apa? Aku mengingat firman-Mu. Firman-Mu kupujikan. Kupuji berarti kupujikan, kuucapkan. Nah, kalau itu supaya bisa diucapkan, mesti diapakan dulu. Begini ya, ada ungkapan umum saja. Apa yang keluar kemudian adalah yang masuk sebelumnya. Jadi apa yang akan kita ucapkan lewat mulut kalau belum masuk dulu dalam diri kita. Makanya pemazmur di sini lihat ya, Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Lalu aku berkata, itu kan tadi Daud kan. Sekarang juga lihat pasal 40 ayat 1. Juga siapa ini bermazmur? Daud juga bukan? Betul ya? Mesti lihat Alkitabnya. Mazmur 56 ayat 1 yang bermazmur Daud. Sekarang Mazmur 40 ayat 1 yang bermazmur siapa lagi? Daud juga. Apa katanya? Ayat 8 dan 9. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Haleluya. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Taurat-Mu dalam dadaku maksudnya apa? Apa ditato? Ditato, ada Taurat Tuhan di dada. Nggak sopan nunjukin dada kepada orang lain. Ini maksud di sini dada bukan dada bagian luar, tapi dada bagian dalam. Ini istilah di relung hatiku, di lubuk hatiku, di bagian paling tengah dalam hidupku. Firman-Mu menyatu dengan jiwaku, tak terpisahkan dariku. Firman-Mu ada dalam dadaku, bukan di telingaku, tapi dalam dadaku. Kok bisa masuk firman itu dalam dadanya? Coba kita lihat lagi Mazmur 119. Langsung lihat juga ayat satunya dulu. Siapa yang mengucapkan ini? Ada enggak orangnya? Tidak ada ya. Tetapi kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ini masih rangkaian Mazmur dari Daud lagi. Apa kata beliau? Mazmur 119 ayat 131. Lihat prosesnya. Firman itu masuk dalam dadanya. 1, 2, 3. Mulutku kungangakan dan menggap-menggap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Firman itu mesti dimakan sebagai makanan roh. Tidak cukup hanya dibayang-bayangkan secara imajinatif, harus dimakan. Kunyah-kunyah, menyatu dengan jiwa kita. Itu yang membuat dia ada dalam kolbu kita, dalam dada kita, tidak terlepas lagi dari diri kita. Menjadi apa? Menjadi makanan rohani yang menyehatkan, menguatkan kita. Ketika kita takut, kita tidak takut lagi. Kenapa? Kita mengingat, memegang, menerima perkataan Tuhan. Caranya bagaimana? Makan firman. Ada yang belum sarapan? Ada aja lah ya. Mungkin sedang puasa. Tidak apa-apa. Puasa itu bagus. Dengan puasa bisa ada sirkulasi baru dalam tubuh kita. Betul? Apalagi kalau itu adalah secara spiritual, bukan ikut-ikutan. Walaupun fisik kita lemah, tapi kalau roh kita kuat, kita jadi pemenang. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Kok bisa? Makan firman. Makan firman itu akan mengimbangi semua suara-suara tadi yang mau merusak hidup kita.
mau menakut-nakuti kita. Makanya kembali ya, ayat hafalan Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana prosesnya firman itu masuk? Satu ayat lagi ya, 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi supaya kita ini benar-benar tidak takut lagi, coba terima perkataan Tuhan. Percayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Aminkan firman-Nya. Soal apapun, masa depan, ada enggak firman Tuhan soal masa depan? Aminkan. Soal penyakit, ada enggak firman Tuhan soal penyakit? Aminkan. Tunggu pendeta, ini yang menjadi membingungkan. Kita berdoa kok orang meninggal akhirnya. Buat kita, semua yang kita doakan pasti disembuhkan. Ini bukan membela diri, merayu-rayu atau kamuflase. Buat kita, kalau orang didoakan dan lalu dia meninggal dalam kesembuhan ilahi. Sebab apa? Itu janji Tuhan. Atau kalau toh memang dia rawat Tuhan langsung. Dia bilang apa? I will take over this problem. Cici kokot cocong aja, Anda tampaknya tidak sanggup untuk merawat orang ini. Aku akan rawat, dibawa ke dalam kekekalan. Ini bukan rayuan. Maka kenapa kita ini berkata, oh sudah tidak sakit lagi dia, itu betul. Itu bukan merayu-rayu. Oh sudah tidak ada lagi duka cita, itu betul. Betapa sulitnya Lazarus di dalam Lukas 16. Entah mengapa dia lahir cacat, orang tuanya nggak kelihatan, lalu dia jadi pengemis, betul tak? Penyakitan, salah siapa ini? Jangan nyala-nyalain dulu. Lalu dia meninggal, dibawa kemana? Ke Firdaus. Duduk di pangkuan siapa? Abraham. Ngapain? Senang atau tidak senang? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan mempunyai kerajaan surga. Asal jangan miskinnya kita karena, saya ulangi, bukan karena kejahatan kita. Kita tidak hendak mendikotomikan mana si miskin, mana si kaya. Ini lebih kepada karena, bukan status. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 3 tadi soal miskin, ayat 4 soal duka cita. Berbahagia. Kalaupun kemah di dunia ini dibongkar, Tuhan sudah menyediakan kemah abadi di sorga. Itu adalah janji Tuhan. Masalahnya percaya enggak kita? Aminkan enggak firman itu? 1000 kalimat indah Tuhan sebut, tapi kalau tidak amin susah. Nggak works dia. Semua ada passwordnya. Kalau Anda lupa, kebuka nggak tuh pintu? Enggak. Apa password firman Tuhan bekerja dalam diri kita? A-M-I-N. Amin. Nggak ada amin, firman nggak bekerja. Harus kita aminkan, sambut firman itu. Percaya. Coba lihat ya, Yohanes 11 ayat 25-26. Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang percaya kepada aku tidak akan mati sampai selama-lamanya. Titik. Kalimat terakhirnya pertanyaan. Do you believe that statement, my friends?
Do you believe that things? Do you believe it? Do you believe? Do you believe? Percayakah kamu? Enggak percaya, enggak kerja, enggak works. Memang begitu. Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang kalau belum ada janji? Berjalankah dua orang kalau belum berjanji? Bagaimana Tuhan bekerja kita tidak aminkan, kita melawan, kita ragu. Jangan. Jadi orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan adalah dengan dia menerima perkataan Tuhan. Dia percaya saja. Ku percaya Tuhan lebih daripada orang ini, katakan. Makanya kita apa-apa jangan langsung kita aminkan orang ngomong. Sebelum kita banding kepada Tuhan. Jangan cari second opinion dari tetangga. Capek deh. Second opinion dari dokter lain. Sudah. Kalau itu sudah ahli di situ, jangan kita pertentangkan dokter ini dengan dokter itu yang lebih hebat. Toh dari awal kita ini berdoakan cari dokter. Kalau sudah ketemu satu dokter lagi pula, itu menyebalkan dokter tadi, tahu nggak? Dan kita capek sendiri dari awal lagi. Cek darah lagi ya, Ci. Bayar lagi, dok. Anda pikir dengan second opinion persoalan jadi cepat selesai? Come on, saya tidak anti second opinion. Kalau kita ragu ini nggak benar nih dokternya nih, ya boleh. Tapi jangan karena. Makanya kita harus konfirmasi dengan siapa? Tuhan. Tuhan nih dokter bilang operasi boleh nggak? Beri tanda Tuhan. Emang boleh pendeta minta tanda? Boleh. Mana ada orang ngomel kalau Tuhan minta tanda? Musa minta tanda diladenin nggak sama Tuhan? Jawab. Jawab. Gideon minta tanda diladenin nggak? Apa Tuhan ngejek? Sial lu ya, minta tanda udah ngomong, lu kagak percaya. Tuhan tahu tingkatan iman kita. Enggak apa-apa. Cuma janji, cengli dong sama Tuhan. Jangan udah kasih tanda lagi. Kelar urusan lu mati. Tuhan tidak akan mengejek kalau kita minta tanda. Tapi jujurlah menilai tanda. Kita harus berkata, cukup Tuhan, sekarang aku percaya kepadamu dengan sungguh. Dan kalau kita percaya itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Coba Keluaran, coba Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Jadi kalau kita ini benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, dasar kita apa? Kita menerima perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu ada dalam dada kita dulu. Prosesnya gimana? Kita makan. Jangan marah ya. Maka kita perlu UPN sendiri itu firman. Temukan keindahan firman itu, baca jangan hanya dengar yang instan. Jangan salah paham. Tentu kalau kita khotbah semuanya diinstanisasi, namanya juga khotbah, dipadatkan, dibuat lebih sistematis, waktu terbatas, betul gak? Kita kan mau Jumatan, tapi kita duluanan. Banyak urusan kita di hari Jumat, betul dah? Apalagi nih mau jangan-jangan sudah ada ibu-ibu pendeta, cepetan, sebenarnya aku nggak mau datang nih hari, cuma aku perlu doa, soalnya pembantu udah mau pulang. Tapi jangan selalu yang instan terus. Di rumah jangan selalu yang instan. Di sini boleh dipermudah. Nggak bawa Alkitab ada deh, mungkin mau ke toko. Tapi di rumah buka Alkitabnya, lihat, temukan sendiri. Saya senang sekali.
Ko Yohanes bersedia nyatat-nyatat. Nanti apa? Dibaca Sekarang ada alat rekam cuma ya kita hanya untuk kalangan sendiri. Jangan nanti semua di sini dibicarakan di umum, belum dapat izin, belum diedit, masukin ke YouTube. Jangan, nanti jadi urusan. Seperti tadi itu Jumatan, itu kan kadang-kadang sebenarnya bukan masalah, tapi ya bisa disalahpahami. Nah itu jangan diomongin di tempat lain, ini kalangan sendiri. Jadi jangan kita bikin susah. Betul? Jadi kita mesti kupein sendiri firman itu makan. Makan butuh waktu enggak? Kalau cepat-cepat kesel enggak? Harus dikunyah-kunyah firman itu sampai masuk dalam lubuk hati. Bahkan mau tidur pun ingat siapa? Firman, betul. Karena kita cinta Tuhan. Perkatakan firman itu, pujikan, omongkan, pujikan, keluarkan, sebutkan, ulangi, katakan ulang. Kalau kita ini berdasar pada firman, wow, bangunan kita kuat atau lemah? Kuat. Seperti dibangun di atas apa? Batu karang yang teguh. Amin. A building cannot be stronger than its foundation. Bangunan tidak boleh lebih berat dari fondasinya. Kalau enggak, kita harus kuat dasarnya. Bangun semua dengan dasar firman. Termasuk boleh tanya, kenapa kamu menikah? Jawab dengan firman. Jangan Mama Wah yang bilang. Enggak kuat, nanti kalau mama enggak ada gimana? Oh aku sayang pada dia. Kalau dia enggak sayang lagi padamu, oh, orangnya gagah. Terus kalau dia nanti ada apa-apa gitu enggak ngerti, atau oh dia cantik sekali, ya puji Tuhan. Kalau enggak cantik lagi, kalau kita menikah kita mesti bilang demikianlah firman Tuhan katakan. Mengapa hormat orang tua? Orang tuanya galak, gak bener, pemabok. Kenapa hormat orang tua? Uhau. Bahasa kita berkata apa? Ya. Gak berani sama orang tua, itu namanya uhau. Bener. Dari bagus itu kata uhau itu. Ya. Kenapa harus hormat orang tua? Karena orang tua lahirin kita. Tidak ada alasan begitu dalam kita. Karena demikianlah firman Tuhan katakan. Kenapa mengampuni? Karena demikianlah firman Tuhan katakan. Gua nggak mau yang lain-lain alasan. Yang kedua adalah kita mengingat perbuatan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bagi kita kawan lama sekali. Dan sudah terbukti betul perbuatannya dalam hidup kita. Amin. Maka apa kata Samuel dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12? Ini indah sekali. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misma dan Yesana, yang menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa ini? Jangan disalah pahami. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini bukan akhir, tapi mengingat perbuatan Tuhan yang lalu. Jangan katakan sampai di sini saja, tapi sampai di sini dulu. Berlanjut dah. Berlanjut. Buatlah tugu-tugu rohani, jangan ditaruh di depan rumah. Jangan lagi, ini mahal tanah. Betul tak? Saya sedih kalau di daerah kami itu, ini bukan mau ngajak ribut ya, cuma sedih aja. Banyak kali tugu-tugu, monumen-monumen, sehingga orang bikin pabrik nggak ada lahan, bikin wisata nggak ada lahan, menyeramkan. Semua buat tugu gede-gede.
Udah gitu serem-serem lagi. Oh, hati-hati. Tanah bukan untuk tugu-tugu semacam itu. Tanah mesti diolah. Jangan seperti dalam zaman perjanjian lama, di mana-mana ada bukit-bukit pengorbanan, kuil semua. Tanah itu buat pertanian, buat rumah, buat peternakan, betul dah. Ngapain tugu-tugu monumen banyak bener. Udah gitu ada arogansi lagi. Wah, aduh tinggi, aduh bagus. Buatlah tubuh yang hidup. Diri kita inilah monumen itu. Saya tidak anti monumen, tapi cukuplah kecil perwakilan. Maksud saya di sini buat satu tonggak sejarah. Hari ini aku ingat perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu. Tubuh kita apa? Puji-pujian, buat syair saja, buat puisi kepada Tuhan, untuk mengenang cinta kasih Tuhan. Coba lihat Ulangan pasal 10 ayat 21. Ulangan pasal 10 ayat 21. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan sama-sama perbuatan yang besar. Saya ulangi, perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Kita sudah melihat perbuatan Tuhan yang besar dan dahsyat. Masih ingat pertama kali kita dulu di kota ini macam apa? Kita jadi perantau, cuci koring. Apa itu cuci koring, pendeta? Cuci koring itu, maaf nih, kadang gak enak dengarnya. Malam-malam tidur hanya pakai sarung, sebab pakaiannya lagi dicuci. Cuci koring. Pagi-pagi mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, mau ke pabrik, pakai lagi. Kita telah ditolong oleh Tuhan begitu banyak, masa kita ragu melanjutkan perjalanan dengannya? Jangan putus asa. Ingat perbuatan Tuhan di masa lalu begitu banyak. Berapa kali kita ini disembuhkan? Dan lupa lagi, karena ada dulu, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sembuhin Mai melayani. Kalau Tuhan disembuhin gue melayani semuanya. Tuhan Yesus sembuhin gue. Syukurlah Tuhan gak pernah ingat janji-janji kita. Tuhan hanya lihat iman. Beneran. Ibu-ibu tadi ada yang ketawa. Jangan-jangan Tuhan gue ketawa. Cuma dia nggak mau nggak bikin malu. Tuhan hanya melihat ini. Tuhan hanya melihat apa? Iman, bukan janji. Maka Tuhan nggak pernah ditagih-tagih. Lu asal lu. Betapa banyaknya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Masih ragu dengan Tuhan yang satu ini? Enggak. Ini bukan baru muncul dalam hidup kita. Kembali kepada Mazmur 40 ayat 6. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu. Kurang lagi biasa. Dia turun. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Ayo kita pujikan, ingat kebaikan Tuhan. Jangan kadang-kadang lagi ada masalah nih, aku dihina orang, lalu betapa banyaknya perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi dasar bagi kita, bagaimana kita memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bukan sekedar ngomong, tapi dia sudah buktikan kasihnya. Termasuk dia datang sebagai manusia. Apa istimewanya?
Ya, dia datang sebagai manusia susah dengan kita, sehingga tidak ada lagi alasan, oh Tuhan tahu apa soal masalah manusia. Emang Tuhan pernah tidur di kontrakan kayak gue? Emang Tuhan pernah ngantri di kelurahan kayak gue? Pernah banget. Pernah dia keliling, pernah dia susah, pernah dia tidak punya rumah, pernah dia diusir, pernah dia dikata gila. Yesus sudah senyo, gelos ya, pergi. Yesus dikata gelo oleh siapa? Bahkan oleh saudaranya. Yesus marah. Ya kumaha. Orang banyak mengerti siapa Kristus, tapi dia mengerti kita, dia tahu kita, dia kenal kita. Aku tahu siapa engkau. Kalau orang Inggris berkata, I know you by name. Seluruh hidupmu aku tahu. Satu helai rambut bisa turun tanpa pengetahuan Bapa? Tidak akan. Beneran. Kenapa rambut kita pada rontok ya? Tuhan tidak berkata soal mengapa, Tuhan berkata tahu. Faktor mah banyak. Karena sampo kan. Betul? Tuhan tidak berkata soal mengapa, tapi Tuhan tahu keadaan kita. Dia mengerti. Tahu kalau kita ini sekarang sedang ada yang kurang uang? Tahu betul. Aku tahu keadaan. Aku tahu. Mari datang padaku. Maka kita kalau ada susah datang sama siapa? Oh, jangan pernah datang sama orang, please. Kalaupun kita datang sama orang, ingat ya, satu, mesti yang kita tahu dia diurapi itu Tuhan. Karena hanya solusi surgawi di dunia ini. Ingat gak Tuhan Yesus berkata, siapa yang dari surga lebih besar dari segalanya? Siapa lagi yang kita boleh datangi kalau itu orang? Yang kedua, kalau Tuhan suruh kita pergi ke sana. Bahkan orang tua kita pun jangan lantas kita datang kepada orang tua dalam konteks kita sudah dewasa. Jangan lantas datang kepada mertua. Lain lagi itu nanti urusannya, apalagi ngaduin pasangan kita. Kata menantu perempuannya, kenapa lu datang-datang nangis lu? Si Koko, kenapa? Jahat mah, ya. Lu udah tahu kan, anak gua kayak apa? Ngadu lo kesini lo, kan lu udah tahu kan? Jadi ruhnya buset. Datang sama tuh. Tuhan Yesus, ya lagi kesel nih. Ya mau garuk orang. Tuhan Yesus bilang apa? Ya, aku tahu kamu sedang sedih, susah hati. Mari aku balut luka-lukamu. Kalau kita nangis gimana supaya jangan sia-sia? Nangis sama orang sia-sia enggak? Sia-sia. Berapa lama lagi pula orang buat dengar tangisan kita? Coba aja di rumah duka orang nangis mulu, nggak ada lemparnya. Pulang nggak jawabannya deh? Pulang nggak? Beneran? Dunia ini nggak siap dengan air mata, nggak siap. Minimal wajib dah. Bisa kita tahan 5 menit. Kalau semuanya merongol. Sampai kucingnya pun dari rumah dibawa katanya. Tangis itu si Baba. Bukan paling sayang main Baba katanya. Kucing-kucingnya ini.
Ya kita tidak anti menangis, tapi kalau kita nangis sama orang jangan harap dapat permen. Enggak ada. Mesti nangis di hadapan Tuhan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Orang maaf ya, saya bukan mau buat ini jadi gaduh. Jangan harap orang peduli dengan kita. Kita diberkati supaya menjadi berkat, tapi jangan harap berkat dari orang. Kecuali Tuhan yang suruh baru kita benar nih Tuhan yang suruh. Iya, Tuhan suruh Petrus ke Cornelius, Tuhan suruh si siapa yang pemimpin ibadah di Damsik kepada Saulus. Betul tak? Kalau Tuhan gak suruh jangan, gak usah. Stay where you are. Angkat tangan pada Tuhan. Ingat, raise your hand. Raise your hand. Angkat tanganmu. Yesus. Jangan datang sama orang. Lihat Musa, mengapa dia mukanya bersinar-sinar di hadapan bangsa Israel? Karena dia udah banyak nangis di kemah suci. Mau tampil baik di depan orang, nangis di hadapan Tuhan. Jangan nangis di depan orang. Kita akan dikuatkan. Mari kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ajaib, ajaib, ajaib. Maka kalau kita datang di sini, ini adalah cara kita juga untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita datang pada Tuhan lewat persekutuan doa wanita atau PD Jatinegara. Ku datang kepadamu Tuhan. Kau lihat Tuhan. Bahkan kita mewakili keluarga kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Amin. Bawa di sini, bawa. Karena Tuhan senang kalau kita ini jadi pendoa syafaat. Setuju? Tuhan tuh hargai sekali doa syafaat. Jadi kita harus ingat perbuatan Tuhan. Jangan hanya ingat, masalah aku banyak. Jangan. Cukuplah kita tahu, udah simpan. Jangan suruh ngomongin masalah di Facebook, di mana lagi tuh, di WA, banyak betul. Satu ya, dua ya, sampai hang. Gak usah Bapak Ibu. Kalaupun orang nanya, ya sekedar aja. Iya benar, kami lagi ada masalah, dukung doa. Jangan salah paham ya. Boleh kita katakan itu kepada orang sahabat kita dalam Tuhan, boleh. Maksud saya kalau ke Facebook kan umum. Kalau jaringan pribadi boleh enggak? Boleh. Kepada pendoa boleh. Karena kita juga nggak tahu apa pergumulan Anda. Kalau nggak ada, sebutkan. Cuma maksud saya, pengharapan kita siapa? Tuhan Yesus pengharapan kita, bukan pendoa. Apa yang bisa dilakukan pendoa bagi kita? Punya uang dia? Punya kehebatan dia? Kita punya Tuhan. Yang kita andalkan apa? Satu ayat ya, baru kita masuk ke bagian terakhir. 1 Korintus 2 ayat 4. Aku mendatangimu dengan kekuatan roh. Kekuatan apa? Kekuatan roh. Kekuatan roh. Kekuatan roh. Persekutuan kita dengan Tuhan membuat baterai kita ini penuh 100% selalu baterainya. Amin. Amin. Berapa persen selalu? 100% selalu. Jangan sampai low bed, entar gak bisa ngegendong orang. Harus selalu 100. Tune in terus dengan Tuhan, nempel terus. Yes, nyatu. Online real time
Di mana kita berada, di situ Tuhan ada. Yes, aku kuat. Di rumah sakit bisa kuat gak? Bisa. Karena tidak semua masalah itu karena dosa kan. Betul? Masih ingat kisah dalam Yohanes 9 ayat 1-3, ceritanya orang lahir buta dan selalu ikut omongan orang. Kalau orang pada umumnya pada saat itu orang lahir buta karena dosa. Tapi lihat Yohanes 9 ayat 1-3, saya cepat baca. Waktu Tuhan Yesus sedang lewat, yang melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Jawab Tuhan Yesus, bukan dia yang berdosa, bukan juga oleh orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yang selalu kita lihat masalah itu karena dosa siapa nih? Dosa nenek mana nih? Ranting keberapa ini? Nomor 3 on. Enggak. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam diriku. Ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu biar kita memohon penyertaan Tuhan. Ada tadi sudah saya sebut ya, dalam Keluaran pasal 33. Ini adalah latar belakangnya. Keluaran 33 oleh Nabi Musa. Ceritanya kalau kita baca ya latar belakangnya, Musa ini kan nggak pandai ngomong awalnya, benar? Terus dibantu oleh siapa? Harun. Harun itu apanya beliau? Kakak, kokoh, kodek malah. Betul dah. Tapi kalau kita baca sebelumnya, si kodek dikibulin sama, dikelecehin sama orang Israel untuk nyembah berhala. Waktu Musa naik atas gunung, bilangnya apa? Kau Tuhan panggil Aili naik ke gunung, ke atas gunung. Kau jaga di sini ya, jaga kandang yang benar. Jaga di sini. Siap katanya. Baik, udah naik. Kau jagain di sini. Nggak taunya orang Israel kan pada liciknya, ya kan? Dirayu-rayu lah, ditakut-takutin lah. Kena cipo ada. Akhirnya itu si Harun bisa buat. Lalu itu tadi ini buat apa? Patung lembu emas. Disembah, Tuhan. Turun Musa. Itu kok kamu udah dikelecehin sama orang Israel. Ya, ada harapan si Koko nih. Begitu diturun, kok kenapa nih begini kok? Ada kacang nih pelayanan begini kok. Ya habis gimana deh, aku juga makanya Musa bilang apa? Tuhan, aku gak bisa ngandalin yang lain. Kalau bukan Tuhan yang menyertai aku gak mau melangkah. Gak cukup hanya si Koko aja yang nyertain aku. Udah gitu dia punya cici siapa namanya? Dia ngata-ngatain lagi dia, betul gak? Bilang apa? Musa, lu jangan belagu Emang lu doang bisa bernubuat? Kan juga bisa bernubuat. Memberontak sama Musa. Jadilah urusan. Bagus Musa lembut hatinya. Bilangan pasal 12 ayat 3. Musa lembut hatinya. Lihat, saya maksudkan di sini adalah bukan mau kontroversi dengan orang di rumah kita, jangan salah paham. Jangan. Poinnya di sini jangan mengandalkan orang lebih dari mengandalkan Tuhan, nanti kecewa. Jangan berpengharapan pada si Koko, si Cici, si sponsor, si donatur, si pak direktur, si mertua, si menantu. Come on. Bukan berarti mereka akan jahat, tapi bisa jadi mereka nggak mampu lagi tolong kita. Jangan lihat hanya dari semua, nanti dia jahat ya. Enggak, dia akan tetap baik tapi dia tidak mampu. Sekarang banyak orang teriak. Dia bilang apa? Berterang-terangan kirim surat baik-baik kepada yang terhormat, berdasarkan ini kami sudah timbang-timbang, ternyata kami lagi turun sekali penghasilan, jadi kami tidak dapat lagi sponsorin ini, donasi ini. Bukan apa? Mau bilang uang enggak?
beriman. Gak gitu, memang gak ada uang. Jangan saling menyalahkan, jangan tuduh ini dan tuduh itu. Mari kita bergandengan tangan, kita berdoa lagi lebih kencang. Amin. Bapak Ibu lihat gak, belakangan ini orang bilang, aduh ini ekonomi gimana? Orang bilang Indonesia gelap. Apapun kata orang, coba kita jangan ikut-ikutan. Jangan salah paham. Saya bukan mau katakan orang demonstrasi nggak boleh, bukan begitu. Itu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Justru semakin gelap kita semakin butuh terang. Dengan demikian, dan terang yang sejati siapa? Tuhan Yesus. Jangan putus asa. Masih ada kesempatan bagi kita. Tahun ini kita masih bisa dipulihkan, masih bisa bertahan. Amin. Dan di atas itu semua bukan rayuan, Tuhan sediakan kemah surgawi. Maka ayat terakhir Lukas 10 ayat 20, jangan kamu bersukacita karena roh-roh dunia ini takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Sudah terdaftar nama di sorga? Puji Tuhan. Di dunia ini hanya bonus. Enggak jadi pun kita liburan tahun ini, orang napa-napa. Sombong kali pendeta ini. Ya, jangan bilang sombong. Buat kita liburan bukan nomor 1. Kalau ada, iya, saya juga begitu. Paling susah liburan. Apa-apa, jaga kandang dulu. Jemaat mah pada pergi, kita mah tinggal sendirian. Bagus ada Yesus. Amin. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak karena faktor saya sudah pensiun di rumah sendiri, jangan takut, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maka giatkan diri kita. Televisi dimatiin. Televisi. Kalau habis nonton televisi kita jadi capek. Tapi kalau kita doa sejenak, bahagia. Puji Tuhan. Jadi 3 ini, bagaimana kita memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan kita menerima perkataan Tuhan, aminkan, pujikan, yes aku percaya, udah. Lalu kita mengingat perbuatan Tuhan. Iya ya, Tuhan udah tolong saya begitu banyak, masa ini nggak bisa ditolong? Laut Merah saja kita seberangi, apalagi Sungai Yordan nih. Dulu aku juga susah, masa nggak bisa? Lalu kita mohonkan penyertaan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, aku tidak berani melangkah. Iya Pak, lagu itu kita nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi yuk katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu